Jatma Aswaja sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang menjadi soal saya kira adalah bagi orang-orang Nahdien ini jangan sampai kemudian Bingung. bukan bingung, bukan bingung. Jangan sampai kemudian ada orang yang masih tetap berjatman di bawah naungan PBNU dan juga ikut-ikutan nimbrung di Jatma Aswaja. Jatma Aswaja. Itu yang bahaya. Bahaya. Bahwa kemudian tidak ada pelarangan soal itu, tapi kan ini secara etis. Apalagi kita tahu bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kemunculan Jatma Aswaja, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah kendali kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya dinilai menjadi tandingan bagi organisasi Jatman NU yang pernah diketuai oleh Habib Lutfi beberapa tahun terakhir. Namun karena Pak Lutfi dianggap menyalahi ketentuan keorganisasian, maka pengurus PBNU langsung memecat Habib Lutfi sebagai ketua Jatman NU kala itu. Jatma Aswaja, kalau dianalisis bisa saja dibentuk berdasarkan kekecewaan karena Pak Lutfi dikeluarkan dari Jatman NU sehingga membuat organisasi tandingan, atau justru dengan adanya deklarasi Jatma Aswaja itu ingin memperkuat aliran Thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai penataan moral bangsa dan penataan hati umat Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk itu mari kita simak obrolan dari salah seorang pegiat pengkajian Nasabah Alawi di Banyumas. Mari kita simak obrolannya dalam video berikut ini. Polemik munculnya Jatma Aswaja ini, Gus. Ini kan lagi viral loh. Nah, kok tahu-tahu ada deklarasi Jatma Aswaja. Kalau Jatman ini sudah familiar lah, kan familiar. Nah ini kok tahu-tahu kok ada deklarasi Jatma Aswaja. Ya siapa lagi kalau bukan dari geng Pekalongan itu, Gus ya. Nah ini menurut pandangan Gusmar sebagai pegiat media sosial ini bagaimana menyikapinya? Kita sebagai warga NU ini seharusnya bagaimana ini? Mas Sumarno dulu aja. Oh, Mas Mas Sumarno dulu. Ini ya, menurut pandangan Mas Marno ini gimana ini? Tentang fenomena deklarasi Jatma Aswaja. Ini yang digagas di Pekalongan ya. Ya. Jadi saya kira yang pertama memang bahwa harus diurai dulu. Oh iya ya. Bahwa keberadaan Habib Lutfi bin Yahya sebenarnya di NU itu juga bukan hal yang baru bagi kita semua, bahwa mereka memang selama ini kita kenal sebagai pengurus Jatman Ya. sebelum adanya ini, Sebelum polemik dulu kan. polemik Ah, ya. yang menurut hemat kita sebagai orang yang rasional melihat persoalan bahwa keberadaan Jatman kala Habib Lutfi bin Yahya itu sungguh betul-betul membuat para Nahdien, khususnya orang-orang tarekat saya kira yang ada di kalangan Nahdien itu kebingungan. Kenapa? Karena kadang-kadang ini juga sudah jadi rahasia umum bahwa satu-satunya lembaga atau badan otonom yang hampir kala itu tidak mendengar ke PBNU adalah Jatman di bawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya. Ya. Dan bahkan sampai pada akhir kepengurusannya juga tidak kunjung melakukan proses pergantian kepengurusan sebagaimana yang diamanahkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau PO PBNU. Karena kan Jatman ini bagaimanapun juga merupakan salah satu badan otonom yang ada di bawah naungan PBNU. Jadi segala sesuatunya ya harus berlandaskan aturan yang keluar dari PBNU. Nah, sampai kemudian pada akhirnya tentu sebagai organisasi besar ya, salah satu organisasi besar di seluruh dunia, tentu akan berupaya menjaga marwah dan martabat organisasi ini demi untuk menyelamatkan jamaah. Sehingga lahirlah
keputusan dari PBNU yang melakukan beberapa kali pertemuan yang saya kira juga sahabat-sahabat bahkan warga Nahdien Sudah tahu lah. Bagaimana pertemuan yang dilakukan di Surabaya, dan bahkan saat itu kan ada perlawanan dari Habib Lutfi yang sempat bersurat untuk para pengurus Jatman wilayah ini untuk tidak datang di Surabaya, tapi rupanya hal tersebut tidak mampang. Betapa orang NU masih sangat loyal terhadap PBNU sebagai pimpinan tertinggi. Nah, akhirnya pasca itu kemudian ada lagi pertemuan selanjutnya, dan disitulah terjadi proses pergantian yang memang secara langsung saya kira PBNU waktu itu melakukan sikap yang sangat tegas dan memperlihatkan komitmennya untuk bagaimana Jatman ini tetap terjaga. Terpilihlah Kiai Haji Khalwani dan termasuk Kiai Haji Adi Maskurumu saya sebagai mudir amnya. Hasil kongres. Nah, boleh saja efek dari ini semua tidak membuat Abah Lutfi berhenti, Patah semangat. Akhirnya membentuk Jatma Aswaja ini. Patman dulu. Sebelumnya kan Patman Ya. kala itu. Tetapi entah kenapa, ya mungkin nanti kan Agus Mar yang akan bicara soal itu. Kenapa tiba-tiba terakhir ini muncul Jatma Aswaja. Nah, tentu bagi warga negara, saya kira siapapun ya, itu tidak dilarang untuk berserikat, membangun organisasi. Bahkan kalau kita merujuk kepada Perpu nomor 16 kalau tidak salah tahun 2017, ormas itu boleh saja tidak berizin selama dia tidak menabrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, oleh karena itu keberadaan Jatma Aswaja sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan saya kira tidak ada masalah. Nah, yang menjadi soal saya kira adalah bagi orang-orang Nahdien ini jangan sampai kemudian bingung. Bukan bingung. Bukan bingung. Jangan sampai kemudian ada orang yang masih tetap berjatman di bawah naungan PBNU dan juga ikut-ikutan nimbrun di Jatma Aswaja. Jatma Aswaja. Itu yang bahaya. Bahwa kemudian tidak ada pelarangan soal itu, tapi kan ini secara etis. Apalagi kita tahu bagaimana prosesnya. Assalamualaikum. Nah, apalagi kita tahu prosesnya kan. Prosesnya bagaimana game Pekalongan ini membentuk Aswaja. Kalau saya mau mengatakan bahwa secara tegas ya, sebagai anak muda NU yang mengikuti terus diskursus ini, Abah Lutfi ini buat saya pembangkang di NU. Oh iya. Jadi saya juga mohon maaf ini kepada para muhibbing ya, pencinta Habib Lutfi ini, kita harus buka-bukaan. Kenapa ini menjadi penting supaya seluruh orang-orang Nahdien itu betul-betul memahami situasi yang ada, bahwa satu-satunya organisasi tarekat hari ini yang ada di bawah naungan PBNU yaitu Jatman. Jangan sampai ikut-ikutan menyeberang ke sebelah. Dan soal tadi pertanyaan bahwa bingung, saya yakin orang-orang NU yang betul-betul NU ya tidak akan bingung. Sudah cerdas. Yang sudah cerdas, yang sudah tercerahkan, yang selama ini mengikuti proses atau diskusi soal Jatman, Patman, dan hari ini menjadi Jatma, saya yakin tetap akan menentukan pilihannya yang terbaik lah, bahwa PBNU ini satu-satunya payung besar kita. Saya kira begitu. Berarti kalau menurut Bang Marno ya, sejarah berdirinya Jatma itu kan sejarah pembangkang gitu ya. Pembangkangan. Dan ini tidak perlu ditutup-tutupi karena kan ini tidak bisa. Sekarang ini tidak ada hal yang bisa disembunyikan, semua terekspos. Dan saya kira kita juga melihat secara konkret di media sosial betapa orang-orang NU speak up, memberikan perlawanan yang sangat tegas, keras terhadap Abah Lutfi yang semua orang dulu tidak pernah ada yang menyangka. Sekelas Abah Lutfi semua orang tahu, Pak. Beliau ini orang yang sangat dikagumi di masanya ya, sebelum ada hiruk pikuk yang terjadi yang terjadi akhir-akhir ini. Tetapi faktanya orang-orang ini sudah pada melek semua, sadar betul bahwa kemudian masih ada yang ikut-ikutan dan seterusnya.
Ya, saya kira itu hanya butuh proses. Ya. Butuh proses. Wah, saya kira begitu. Luar biasa ini, luar biasa. Ini saya ucapkan selamat datang, Mas Nanang. Ya, baru datang ya. Ini luar biasa nih dia. Ini lawyer ini. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bang Marno, kader NU dari Makassar, ini sangat luar biasa, menceritakan kronologis dari awal ini kan. Ini luar biasa. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Gus Mar tentang fenomena munculnya deklarasi Jatma Aswaja Pekalongan ini? Nah, monggo. Oke, terima kasih. Sebelum Mas Nanang nanti mungkin akan berbicara dari sudut pandang hukum. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Marno bahwa setiap warga negara masyarakat di Indonesia punya hak berserikat dan berkumpul, Ya. dilindungi undang-undang. Tetapi dalam konteks Jatmanya Lutfi bin Yahya, saya kira bukan hanya itu persoalannya, tapi ada persoalan lain. Di antaranya yang terpenting adalah persoalan etika berorganisasi yang tadi disampaikan. Jadi secara legal formal ya, sebelum detail nanti Mas Nanang menjelaskan, secara umum menurut saya tidak masalah, punya otoritas, punya hak membuat lembaga siapapun. Yang penting lembaga itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama dari sisi penamaan, Jatma kan singkatan dari Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabar. Nah, Al-Mu'tabar maksudnya apa? Yang terkenal, Yang mu'tabar, yang masyhur, yang diakui legal. Nah, dari sini sendiri kita sebenarnya perlu mempertanyakan tarikat yang akan diwadahi oleh Lutfi bin Yahya, tarikat apa? Mu'tabarnya sejauh mana gitu? Ini perlu dipertanyakan. Karena dari sisi konteks pribadi Mbah Lutfi bin Yahya sendiri, beliau mengklaim diangkat mursyid oleh gurunya Mbah Malik, ya, yang notabene guru sepuh kita semua di sini di Banyumas. Ya, asal Banyumas. Sejauh yang kita teliti, kita bertanya kepada tokoh-tokoh yang usianya ketika itu menangi atau sesaman dengan Lutfi bin Yahya di sini, sering berkunjung ke pondoknya Mbah Malik. Sampai detik ini, saya dan teman-teman lain belum menemukan kesaksian, testimoni bahwa Mbah Malik pernah mengangkat Lutfi bin Yahya sebagai mursyid thoriqah dari Mbah Malik yang dia klaim adalah thoriqah Syadziliyah. Nah, sementara semua orang di Banyumas tahu, kiai di Banyumas tahu bahwa Mbah Malik itu thoriqahnya adalah thoriqah Naqsabandiyah Kholidiyah yang didapat dari gurunya yang notabene adalah abahnya sendiri, yakni Mbah Ilyas Sokaraja. Mbah Ilyas Sokaraja sampai hari ini turun kepada putra-putranya, penerus-penerus mursyid, thoriqahnya adalah Naqsabandi Kholidiyah, bukan Syadziliyah. Nah, ini kok Makanya mu'tabarkah klaim kemursidan Lutfi bin Yahya sebagai mursyid Syadziliyah yang katanya mengaku didapat kemursidannya dari Mbah Malik Kedung Baruk. Nah, ini sekali lagi saya tidak sedang mengatakan sah atau tidak, tetapi setidaknya sampai detik ini atas penelusuran kita semuanya ya, melakukan penelusuran kepada saksi, tokoh-tokoh, sepuh-sepuh, orang yang sezaman dengan Lutfi bin Yahya dulu di sini. Saya belum mendapatkan yang lain, Gus Aung sendiri, Gus Muson sendiri, belum mendapatkan orang yang mengatakan, membenarkan bahwa Lutfi bin Yahya diangkat mursyid oleh Mbah Abdul Malik Kedung Baruk. Bahwa Lutfi bin Yahya adalah sering ke pondoknya Mbah Malik, yes, mereka menyaksikan. Tetapi apakah diangkat menjadi mursyid oleh Mbah Malik? Belum ada yang bersaksi mengatakan. Belum ada yang mengatakan, misalkan
diceritain atau di apa namanya Mbah Malik bercerita bahwa saya pernah ngangkat LBY, belum ada. Saya sudah survei ke beberapa orang, begitu juga yang lain, Gus Aung, Gus Muso dan yang lain. Artinya dari sisi kemuktabaran beliau sebagai mursyid Sadziliyah yang mengklaim diangkat guru mursyid oleh Mbah Malik masih tanda tanya besar. Apalagi kemudian kalau lebih jauh kepada perkumpulan torikoh yang lain. Karena kemuktabaran beliau sendiri, dia sendiri sebagai mursyid Sadziliyah dari Kedung Baruk, Banyumas, Ini dipertanyakan. tidak muktabar sama sekali. Tidak mutabar. Tidak muktabar sama sekali. Bukan lagi dipertanyakan. Dari sisi kalau berbicara muktabar loh ya. Satu itu. Yang kedua, bahwa saya juga sependapat bahwa para mursyid torikoh, pengurus Jatman NU Ya, di semua levelnya, baik dari Jatman Aliyah atau Jatman Pusat, Jatman Wusto atau Provinsi, dan Jatman Subiah Kabupaten seluruh Indonesia, saya yakin sudah mereka tidak akan terpengaruh atas berdirinya Jatma Aswaja ini, karena mereka sudah punya wadah yang jauh lebih jelas, kredibel, yaitu Jatman NU yang tidak lain adalah bagian dari badan otonomnya milik Nahdlatul Ulama di setiap levelnya. Dengan munculnya deklarasi Jatma Aswaja di bawah kendali kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya, ini secara tidak langsung menjadi tandingan terhadap organisasi ahli toriko Jatman NU yang sudah muktabar di dalam Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Yang bingung nanti ini adalah warga NU yang menjadi pecinta Habib Lutfi, secara tidak langsung akan juga mau ikut Habib Lutfi dengan Jatma Aswajanya, atau tetap berada di dalam organisasi Jatman NU. Nah, ini akan membingungkan, karena selama ini Habib Lutfi sudah tidak lagi berada di dalam struktural NU, sudah dikeluarkan alias tidak lagi menjadi bagian daripada struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Ketua Umum Gus Yahya Khalil Stakuf pada periode sekarang. Nah, saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan video yang barusan kita simak, tulis pendapat kalian sebanyak-banyaknya di dalam kolom komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.